Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah update energi cinta segitiga mereka Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini ya. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot nanti untuk melihat bagaimana energi Gemini bersama dengan pasangan sah, atau ini adalah pasangan yang diselingkuhin oleh Gemini. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi hubungan Gemini dengan selingkuhan, atau ini adalah orang ketiga ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot untuk menghindari kesalahpahaman, di sini mari akan ingatkan bahwa ini adalah pembacaan khusus ya bagi kaum Gemini yang saat sekarang sedang terlibat di urusan berbagi hati, berbagi cinta, berbagi dunia dengan 2 orang sekaligus ya. Jadi ini bukan untuk melihat apakah Gemini yang saat sekarang sedang bersama dirimu membangun hubungan yang menyelingkuhin kamu ataupun menjadikan kamu selingkuhan. Tidak ya, ini bukan mencari tahu tentang hal itu. Tapi ini untuk mencari tahu bagaimana energi berkelanjutannya. Nah, untuk kamu Gemini yang memang saat sekarang ini sedang tidak punya hubungan atau di sini dikatakan menjomblo, ataupun yang memang dalam kondisi bersetia hati kepada satu orang, maka sudah pasti ini pembacaan bukan untuk dirimu. Silahkan tinggalkan video ini, klik video Mari yang lain gitu ya. Karena ini udah pasti bukan untuk dirimu, ditujukan bukan untuk dirimu, hanya kepada dia yang saat sekarang sedang berbagi hati tadi, oke ya. Baik, kemudian ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaan di sini akan vice versa. Energi yang hadir itu terbolak-balik, maka dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir dalam menyikapi nanti apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Kita awali dengan melihat bagaimana energi hubungan Gemini bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, langsung saja. Di sana ada energi dari Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini sesuai dengan namanya ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kira-kira akan membawa energi kepada sesuatu hal yang memungkinkan diri ini berbahagia dalam kondisi yang maksimal, dalam kesenangan dalam hidup. Nah, kayak kita. Oke, baik. Jadi ini adanya perubahan ya, itu maksudnya adanya perubahan yang mencoba membawa hubungan ini ke arah level yang lebih baik. Entah itu bersama ataupun berpisah tentu saja gitu ya, terlepas dari bagaimana kondisi dan keadaan hubungan, tapi yang jelasnya untuk memberikan kebebasan, menemukan kebahagiaan. Oke. Mari akan tarik dulu energi dari pasangan sahnya Gemini ini ya. Baik di sana. Ya, jadi apapun penyebab dari persoalan mereka ini, yang mari lihat pasangan sah dari Gemini ini memilih untuk mengambil jalan berbeda dari apa yang dimaui oleh Gemini gitu ya. Memilih jalan akhirnya untuk mencari tempat lain di mana dia bisa menemukan kebahagiaan gitu ya. Jadi tentu saja terutama apabila hubungan ini sudah masuk dalam kondisi status pernikahan, hubungan ini dalam kondisi kritis gitu ya. Mungkin pasangan Gemini ini selama berhubungan sama Gemini kan kondisi keadaannya belakangan itu kacau banget. Belakangan itu kelihatan bukan untuk bersama gitu ya. Niatannya itu bukan untuk bersama. Dari komunikasi saja saya rasa di situ bisa laga pedang ya, terus menerus ribut konflik.
gitu, saling balas-balasan, atau ada di sini salah satu di antara mereka yang mencoba untuk menyakiti yang lain, sehingga di situ membuat tanda kutip orang korban, tanda kutip ya, karena sini sebenarnya nggak ada korban, nggak ada pelaku, tapi ada perbuatan keras, ada ucapan, tindakan yang cukup keras di sini, gitu ya, dan itu ditangkap oleh yang lain sebagai jalan untuk membebaskan diri. Jauh banget ini hubungan dari harmonis tuh, jauh banget. Kalau ndak diam-diaman nyakitin. Nah, tujuannya adalah memang untuk nyakitin aja, sudah. Kalaupun di situ ngomong, tapi ngomongnya ini mancing konflik. Tindakan ini mancing konflik. Nah, kayak kita bersepakat bersama bagaimana menyelamatkan hubungan ini, saya rasa itu tidak terjadi. Masing-masing akan bersikap sesuai dengan pendapat sendiri-sendiri. Ini sendiri-sendiri. Jadi ceritanya itu sendiri-sendiri. Tidak ada lagi di sini bercerita tentang kita, aku dan kamu satu, gitu. Tidak ada lagi ceritanya di sini. Ada aja persoalan, ada aja permasalahan. Dan energi Gemini ini sendiri kalau mari lihat lebih cenderung lari. Nah, gitu ya, lari. Menghindari bertanggung jawab, untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan permasalahan, apalagi jika itu permasalahan yang dia timbulkan sendiri. Lari, gitu ya. Jadi udah lempar permasalahan, menggoyang hubungan, kabur, nggak mau ngomong lagi, gitu, nggak mau cari solusi lagi. Nah, di sana. Jadi Gemini di sini ya aku dengan diriku di sini. Nah, gitu. Karena kalau mari lihat, dia menganggap nggak ada lagi, apalagi yang mau dia ambil dari hubungan bersama pasangan sahnya ini. Nggak ada semangat, nggak ada motivasi di sana. Nggak ada motivasi. Nggak ada lagi getaran dan gairah yang membuat dia ini bertumbuh cinta terhadap pasangan sahnya. Bisa ini karena memang sedang ada orang ketiga, ya, jadi orang ketiga itu sangat mempengaruhi bagaimana energi hubungan bersama dengan pasangan sah, bisa saja di situ. Tapi pun kalau dilihat internal mereka berdua ini dalam kondisi tidak karu-karuan, gitu ya, dalam kondisi tidak karu-karuan di sini. Dalam kondisi yang kedua belah pihak tidak berbahagia. Kalaupun di sini ada persambungan, saya rasa tidak jauh-jauh dari cerita uang. Tidak jauh-jauh dari cerita uang, gitu ya. Ada kepentingan finansial di sana. Nah, kayak gitu. Tapi jadi tidak ada banget lagi, gairah tuh tidak ada lagi di sini. Marah, benci, kesal, takut, resah, cemas, hanya itu aja, muter-muter di sini, gitu ya. Tidak ada lagi cerita aku sayang kamu, aku cinta kamu, kamu adalah bulanku, kamu adalah bintangku, kamu adalah separuh dan seutuhnya aku. Tidak ada lagi cerita kayak gitu, gitu ya. Layarkan kapalmu, demikian juga aku akan melayarkan speedboatku, gitu ya. Nah, di sana. Jadi energinya Gemini ini bukannya semakin cepat untuk menuntaskan apapun itu yang harusnya dia selesaikan di sini, tapi justru membawa hubungan cepat melaju kepada perpisahan.
Nah, itu ya energi dari Gemini. Justru cepat ingin kabur dan pergi gitu. Tetap dengan meluncurkan jurus-jurus untuk mencari kebahagiaan di tempat yang lain. Justru itu ini kalau mari lihat. Boleh jadi di sini tidak ada cerita cerai-cerai jika ini rumah tangga, tetapi ini bukanlah rumah tangga, gitu ya. Bukan lagi rumah tangga. Ini tidak ada lagi komitmen di sini, tidak ada lagi integritas di sini. Bahkan pasangan sah Gemini ini juga bisa di akhirnya selingkuh di tempat lain, mencari bahagia pula di tempat lain. Karena dari sini udah tidak ada lagi yang bisa didapat gitu. Berangan-angan saja untuk bahagia, saya rasa tidak bisa lagi menciptakan ilusi angan-angan itu. Pokoknya tahu di sini nyakitin aja, bentrok aja, berseberangan saja. Nah itu. Nah akhirnya ya itu tadi, nyarilah di tempat di mana gitu ya yang kira-kira tuh bisa bikin hidupku ini jadi lebih bergairah lagi gitu. Itu ya energi dari sahnya Gemini ini. Toh dia juga sudah kadung memperpanjang konflik di sini gitu ya. Akhirnya berkelindanlah di sini sebab akibat yang membenarkan tindakan untuk saling nyakitin. Nah itu ya, berkelindanlah di situ. Jadi lebih banyak alasan untuk mengacuhkan, untuk menghancurkan daripada untuk memperbaiki. Nah itu ya. Jadi tadi tuh tidak ada lagi di sini keharmonisan, hanya kening berkerut, air muka asem, dada yang menggemuruh dalam lonjakan kemarahan, keacuhan, pengabaian, hanya itu yang terlihat. Jadi sentuhan untuk memperbaiki saat sekarang nampaknya mari belum ada. Sentuhan untuk memperbaiki itu belum ada. Ini Wheel of Fortune adalah energi yang berputar, energi yang sedang bergerak. Memang di situ mencari hal yang lebih baik, tetapi ternyata Wheel of Fortune ini bukan hadir sebagai energi pemersatu, tetapi justru menunjukkan masing-masing akan menemukan tempat bahagia, tempat yang dianggap lebih menjanjikan di luar hubungan daripada justru di dalam hubungan ini. Nah itu ya. Gemininya sendiri di sini aku dengan sikapku gitu. Ada kearoganan karena menganggap bahwa aku tahu apa yang aku lakukan. Nah, kayak gitu ya. Aku tahu dengan apa yang aku lakukan di sini. Jadi kalau untuk bercerita minta maaf, merendahkan hati, itu tidak ada cerita. Tidak tahu artinya merendahkan hati. Yang taunya hanya kalau aku minta maaf, aku merendahkan diriku. Kamu pun jahat kok ke aku. Nah kira-kira kayak gitu. Kamu pun gak baik sama aku. Kamu banyak kurangnya. Gitu. Jadi ini akumulasi persoalan, permasalahan yang tidak dituntaskan sampai sejauh ini hubungan. Ini adalah momen meledaknya. Ini adalah momen saling bikin karma. Balas-balasan, menciptakan karma yang merusak kalau mari lihat ya. Jadi ini tidak ada lagi di sini cerita cinta kasih tuh tidak ada lagi.
hanya bisa ditemukan alasan untuk saling menikam, saling menusuk di sini. Dalam diam pun gitu ya, dalam diam pun itu saya rasa sebuah tindakan yang kemudian ya terkhusus untuk kasus Gemini dengan pasangan sah. Diam pun di situ bukan emas, tetapi di situ diam-diam menghanyutkan, menghancurkan. Itu dalam pembacaan bersama pasangan sah ya. Tapi ya ini jelas saja adalah energi untuk sementara, masih akan bisa berputar lagi. Jauh lebih baik tuh pasti masih ada gitu kan. Nah, namun di sini jika ada Gemini yang saat sekarang sedang menyaksikan video ini ya, sebenarnya ini dihadirkan untuk memperlihatkan siapa kamu Gemini dari sisi kerasnya kamu gitu ya. Ini energi yang mungkin di situ pride, anger, desire gitu ya. Kamu akan diperlihatkan tentang siapa dirimu dalam ranah yang sedikit tegaan di situ gitu ya. Pokoknya ini sebenarnya memperlihatkan dirinya kamu. Kalau kamu ngelihat pasangannya kamu ini jahat ke kamu juga punya kualitas melakukan kejahatan yang sama terhadap dia atau terhadap orang lain. Kayak gitu aja sih. Jadi kamu diajak untuk menyaksikan dirimu melalui hubungan kalian ini. Bagaimana kamu menilai dia Gemini, pasangan sahmu ini? Sebenarnya itu juga lah dirimu gitu ya, seperti Mari katakan tadi, ada karma yang saling berkelindan di sini. Tapi yang jelasnya ini energi dari sebab akibat, akumulasi dari sebab akibat apa yang sudah kalian tanamkan berdua dalam hubungan kalian ini. Yang jelasnya pasangan kamu ini nggak akan tinggal diam meratapi apa yang kamu lakukan terhadap dia gitu ya. Di situ dia akan mengambil jurus baru yang itu saya rasa pemberontakan terhadap kondisi dan keadaan yang coba kamu hadirkan di hubungan kalian. Jadi energinya kamu tuh Gemini saya lihat lebih cenderung kayak kabur lari kayak gitu ya. Kabur lari gitu. Kalaupun ada yang kamu ucapkan di sini hal-hal yang baik, saya rasa itu hanya demi kepentingan dirinya kamu sendiri, bukan demi kepentingan hubungan kalian berdua. Nah, dan pasangan kamu pun di sana tidak berbahagia dengan kamu dan mencari kebahagiaan dari tempat lain. Dengan hadirnya Two of Pentacles posisi terbalik di situ, saya rasa energi berkesambungan hati dari dia untuk dirimu itu juga menurun dia ya. Jadi ada rasa kelelahan di situ, ada rasa dari pasangan sah ini udah, wah ini enggak berarti lagi, ini udah enggak asik lagi nih gitu ya, kondisi dan keadaan ini udah enggak asik lagi, maka di situ akan pergi. Saya nggak tahu siapa yang duluan di sini menghidupkan bara api, entah itu dari pasangan sahnya Gemini ataupun itu dari Gemininya sendiri. Tapi yang jelasnya negatif berbalas negatif, berbalas negatif, berbalas negatif. Hanya itu aja ya yang mari lihat gitu ya. Siapa atau siapa yang memulai itu ternyata tidak penting lagi di sini. Yang jelasnya sentuhan untuk merapikan hubungan itu tidak ada lagi gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan Gemini bersama dengan pasangan sah. Oh ini tunggu sebentar ya, mari tambahkan dulu ini sedikit. Jadi itu tadi kalau untuk tujuan bersama dengan pasangan sah itu saya rasa di sini sudah tidak ada, setidaknya untuk posisi sekarang, karena dipikir apa yang mau dituju lagi di sini, apalagi yang mau diharapkan ya. Fokus ini pecah dari harusnya membawa energi untuk memperbaiki keadaan malah dibawa keluar hubungan gitu ya. Ada energi untuk mempersatukan kembali hubungan ini, tetapi momen dan juga kemauan diri dari Gemini itu udah ndak ada gitu. Jadi ini ndak bisa juga disalahkan Gemininya kenapa dia berselingkuh gitu ya, karena ini tidak mari tarik dari awal mula siapa ke siapa,
tapi jelasnya komunikasi di sini sangat amat berantakan sekali, gitu ya. Ada kondisi, entah itu diawali oleh pasangan sah, kondisi yang membuat pecah belah di sini hubungan, tapi tidak ada lem perekatnya di sini, itu ya. Oke, baik, energi dari Sagittarius, Pisces, kemudian di situ ada energi dari sesama Gemini, kemudian energi dari Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries, kemudian di situ ada energi dari Taurus, cukup kencang. Ya, itu aja untuk pembacaan Gemini bersama dengan pasangan sah. Oke, baik. Ditinggalkanlah pelajaran kehidupan Gemini dengan pasangan sah. Masuklah kita kepada bagaimana energi Gemini bersama dengan selingkuhan, apakah lebih baik ataukah kurang lebih aja sama ya. Oke, tapi tadi kelihatan energi lari-lari dari Gemini. Apakah lari-lari itu datang menyambut dan mengejar pasangan selingkuhan? Mari kita baca di sini. Baik, Gemini bersama dengan selingkuhan. Five of Pentacles, tapi posisinya terbalik, berusaha menghangatkan hubungan gitu ya, atau berusaha untuk mencari kehangatan. Nah, di sana itu aja lah, berusaha untuk mencari kehangatan, kayaknya itu lebih cocok. Eight of Pentacles di sana. Oke. Ada keputusasaan di situ ya dari pasangan selingkuhannya Gemini ini. Ada keputusasaan, adanya ketakutan untuk berharap di sana ya. Nampaknya hubungan bersama dengan Gemini ini dirasa tidak memberikan sebuah janji manis di depan sana. Itu yang ditangkap oleh selingkuhan Gemini. Menutup hati, mencoba untuk menutup hati, mencoba untuk menutup diri, mencoba untuk tidak lagi bertahan terhadap apapun itu yang pernah menjadi sikap dalam hubungan ini. Nah, itu ya. Jadi gini, tadinya tuh ada mencoba untuk membuka hati, bahagia banget gitu ya, bisa ketemu sama Gemini ini gitu, bisa menjalin hubungan kedekatan teman tapi mesra ataupun ini hubungan perselingkuhan gitu ya. Itu terasa membahagiakan banget gitu, seneng banget gitu ya. Tapi juga dalam bahagia dan senang ini dibayang-bayangi juga oleh rasa ketidaknyamanan di situ gitu ya. Mungkin juga di sini ada rasa takut. Nah, di sana ada rasa takut sih ya, lebih cenderung takut di situ. Apakah mungkin ini hubungannya akan indah gitu. Jadi saya rasa yang tadinya ingin bertahan, yang tadinya ingin memperjuangkan posisi diri dalam hidupnya Gemini, ini saya rasa posisi yang diambil dulu itu sekarang ini berubah. Kalaupun dia masih ingin mempertahankan ya hubungan bersama dengan Gemini, saya rasa itu hanya akan menjadi PR tambahan bagi dirinya dia, gitu ya. Mari lihat dulu energi Gemininya ada apa di sini. Oke, baik. Oke, iyalah. Oke. Untuk beberapa ini bukan hanya sekadar pasangan selingkuhan, tapi ini bukan hanya pacar-pacaran, tetapi ini sudah masuk ke pernikahan. Cuman dalam pernikahan ini bisa dikatakan mungkinnya pernikahan sirih kayak gitu ya. Pernikahan sirih ini saya rasa ini pun tidak sukses, ini pun tidak berhasil gitu loh. Jadi Gemini ini sendiri pun tidak menganggap bahwa ternyata ini adalah labuhan terakhirnya dia, walaupun tadi untuk beberapa udah masuk ke nikah sirih gitu ya. Ternyata orang ini pun bukanlah menjadi batu sandarannya dia, masih akan melayarkan kapal lagi kemana-mana gitu ya. Tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kestabilan, ataupun tidak memberikan kebahagiaan dan tidak memberikan kestabilan, rasa aman, rasa nyaman, dan cenderung di sini energinya lebih kayak meninggalkan.
Jadi jangan-jangan Gemini ini bukan hanya berselingkuh dengan 2 orang, bisa juga berselingkuh dengan sekian banyak wanita atau pria lain di sana gitu ya. Tetapi untuk beberapa memang dari awal tidak ada niatan untuk pernikahan, itu ndak ada gitu ya. Hanya mau sekedar untuk mencari aja kehangatan seperti Five of Pentacles yang ada di situ ya. Karena hubungan dengan pasangan sah di sana pun tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sehingga mencari tempat pelarian kemanalah kira-kira bisa bersandar untuk sebentar gitu kan. Hanya dijadikan sebagai perlintasan saja gitu untuk menarik nafas, untuk melanjutkan petualangan baru, pencarian-pencarian dan pencarian-pencarian di sana gitu ya. Kalau mari lihat. Jadi tidak ada di sini kenyamanan, rasa nyaman dan memberikan yang terbaik. Mari tangkap di sini itu ndak ada, hanya energinya sekedar saja, tidak menginginkan long term walaupun sudah ucap kabul ya. Walaupun udah ketemu dengan keluarga besar gitu ya, udah disahkan di depan beliau yang memang punya wewenang untuk menghindarkan hubungan ini dari dosa haram kayak gitu ya untuk teman-teman muslim. Namun pada kenyataannya energi Gemini sendiri belum berani untuk bersikap total terhadap janji pernikahan itu tadi gitu ya. Belum berani bersikap di situ. Apakah ini karena masih tahu atau sudah tahu memang ini dari awal hanya untuk menghindari keharaman itu tadi, tapi bukan berarti itu adalah sebuah janji yang mengikat diri untuk berintegritas terhadap hubungan ini. Nah, di sana gitu ya. Itu hanya sekadar ucapan-ucapan saja di sana bisa. Karena boleh jadi memang juga ternyata pasangan selingkuhan dari Gemini ini gagal juga memberikan rasa nyaman gitu ya. Dalam cara dia mengolah hubungan bersama dengan Gemini, dia mengambil sikap sendiri juga di situ. Itu bisa. Yang jelasnya di sini jembatan itu belum ada gitu ya. Jembatan itu belum nyampe ke sana. Jadi kalaupun ada niatan baik yang dilakukan di sini, niatan baik itu tidak menyentuh hati, tidak lantas bisa dijadikan sebuah pertimbangan untuk bersetia di sini. Tidak lantas bisa dijadikan sebuah pertimbangan untuk menyelesaikan petualangan dan kemudian hanya menjadikan ini satu-satunya. Kayak gitu ya. Masing-masing dengan kepentingan masing-masing di sana, dengan gaya masing-masing. Secara komunikasi juga saya lihat Gemini ini dengan pasangan selingkuhan, komunikasinya itu pun masih ditutup-tutupi gitu ya. Apalagi itu terlihat dari pasangan selingkuhan, apa yang ada di hati itu tidak disampaikan dengan belak-belakan. Kecemasan, ketakutan, rasa cinta, rasa sayang, itu saya rasa tidak disampaikan dengan bentuk dari komunikasi. Bertanya tentang bagaimana Gemini ini ke dia pun saya rasa itu juga ndak deep, itulah ya. Obrolan di sini tuh ndak deep. Kalaupun ada untuk mengetahui satu sama lain, itu hanya dilihat dari model-model tindakan. Beberapa dari selingkuhan Gemini ini saya lihat mencoba untuk bertahan, namun dia pun melihat bahwa Gemini bukannya mempermudah dia menjadi pasangan, tetapi justru Gemini memberikan tantangan dan challenge baru bagi dia gitu ya. Jadi adapun niatan baiknya ke Gemini, itu Gemini tolak gitu loh ya. Gemini tolak. Nah, karena Gemini punya perspektif sendiri juga di situ.
Jadi misalnya pasangan mau kayak gimana gitu ya, dilarang sama Gemini, tidak disetujui sama Gemini. Jadi saling bahu-bahu, apa tuh namanya? Saling membahu gitu ya, apa tuh? Supportive, itu support, saling memberikan support. Di sini tidak, gitu ya, tidak diberikan support. Gemini ini nggak support pasangannya ini. Misalnya dia mau berkarir, misalnya dia mau membahagiakan hubungan ini, misalnya dia mau membawa hubungan ini ke pernikahan, ke halal gitu ya, bisa Gemini di situ nggak mau. Padahal dia udah upayain ini gitu. Tadinya dia sangat amat menginginkan Gemini ini gitu ya, tapi kemudian Gemini tolak. Atau dia itu punya cita-cita, dia itu punya harapan, dia itu punya impian, ingin cari uang, ingin begini, ingin begitu, ingin kejar karir, tapi Gemini bilang enggak boleh. Enggak boleh. Jadi Mari rasa Gemini ini energinya ingin mematahkan hal baik. Itu ya yang Mari tangkap ya. Energi Gemini ingin mematahkan hal yang baik dalam kehidupan pribadi pasangan selingkuhan ataupun dalam kehidupan mereka bersama ini. Jadi energi Gemini justru mempersulit, mempersusah. Itu yang Mari lihat gitu ya. Jadi sebaik apapun pasangan selingkuhan Gemini ini ditangkap oleh Gemini, kamu tuh tidak baik. Tetap ada saja salah dari orang ini. Hanya nyari-nyari yang negatifnya saja. Sorry ya Gemini, kalau ada beberapa Gemini yang mungkin saat sekarang sedang menyaksikan video. Mungkin ini memang bukan energinya kamu, jangan-jangan ini energi Gemini-Gemini yang lain di luar sana. Jadi jangan marah kemari ya. Ini energi kolektif soalnya ya. Jadi tidak akan resonate untuk semua Gemini walaupun kalian punya asmara cinta segitiga. Oke, jadi kayak gitu. Apapun itu salah aja di matanya Gemini ya. Tidak ada yang betul ini pasangannya ini. Jadi pasangannya pun kayak yang aduh bagaimana nih. Akhirnya jadi ini hubungan yang berat. Tadinya itu ingin bersama untuk mencapai kebahagiaan paripurna, tapi jatuhnya ini jadi pekerjaan baru dan saya rasa cukup melelahkan. Gitu ya. Cukup melelahkan di situ. Kalau untuk melawan, nampaknya Mari dari selingkuhan Gemini ini ndak yang konflik ya. Beda dengan pasangan sah. Pasangan sah itu lebih frontal. Pasangan sah itu lebih belak-belakan di sana tanpa tedeng aling-aling. Mau ribut-ribut, mau meledak-meledak gitu. Namun kalau energi dari selingkuhan Gemini ini lebih itu tadi Mari katakan putus asa gitu loh. Lebih kayak putus asa di situ. Jatuhnya bingung, jatuhnya itu berharap tapi harap entah apa yang mau diharapkan. Nah kayak gitu ya. Jadi masuk ke gelap aja udah. Ngelihat hubungan ini gelap aja. Nggak tahu, bingung gitu ya. Bingung dia ngelihat hubungannya ini. Memang mau melawan dengan keras, dia nggak mau di situ memang ya. Nggak mau, tapi mungkin dia akan mengiyakan apa yang dimaui Gemini, tapi itu juga jadi PR bagi dia. Jadi beban juga bagi dia. Nah, kayak gitu. Jadi susah ini, kalau Mari katakan ini hubungannya susah. Untuk beberapa mempertahankan hubungan ini hanya demi kesia-siaan. Karena ndak ada apa-apa di sini. Ya, kalaupun dia bertahan mengalah ke Gemini, saya rasa Gemini pun belum tentu akan bersetia dengan selingkuhannya ini ya. Kalau dari energi kartu keempat yang menggambarkan Gemini ini belum tentu juga gitu. Kalau dia mau merubah dirinya ya, selingkuhan ini merubah dirinya untuk menyesuaikan ke dalam kotak kecil yang disediakan Gemini untuk dia, saya rasa nanti ketika dia udah masuk dalam kotak ini, bisa kotak ini juga akan dibuang juga ke tong sampah gitu ya. Bisa dia udah masuk di sana. Jadi kalau Mari ya, kalau boleh menyarankan untuk pasangan selingkuhan Gemini ini, kamu jalan aja terhadap apa yang kamu rasa di situ baik. Misalnya ya, Gemini ngelarang kamu nggak boleh kerja, nggak boleh begini, nggak boleh begitu.
terlalu mahal ya, terlalu mahal. Saya rasa itu kayaknya nggak penting kalau untuk kamu ikutin, karena mari lihat juga Gemini ndak juga kok mau serius sama kamu gitu ya. Ndak mau juga di sini gitu ya. Kalau untuk mencapai pertumbuhan dalam hidupnya pribadi kamu dilarang, saya rasa itu bukan hubungan yang sehat. Nah itu aja maksudnya Maria. Jika kamu dilarang untuk mengaktualisasikan dirimu, untuk meningkatkan hidupmu ke arah yang lebih baik, itu dilarang oleh Gemini, saya rasa pertimbangan untuk meninggalkan hubungan ini harus segera ada ya. Harus segera kamu lihat di situ. Pertimbangkanlah untuk meninggalkan Gemini ini. Jika kamu dilarang untuk meningkatkan dan mengembangkan dirinya kamu sebagai manusia yang berkemampuan gitu, segera tinggalkan dia. Nah gitu ya. Nah jika ternyata selingkuhan Gemini, kamu mengharapkan untuk menikah dengan Gemini, kamu mati-matian di situ bekerja gitu ya, kamu mati-matian mempertahankan dirinya kamu untuk menjadi pasangan Gemini, saya rasa Gemini belum tertarik ke arah di situ. Belum tertarik ke arah di situ. Itu tadi yang Mari katakan, bahkan jika ini sudah masuk ke pernikahan, untuk teman-teman muslim kan memang itu sebuah hal yang baik gitu ya. Pernikahan sirih telah dilangsungkan, tapi apakah kemudian Gemini akan berintegritas dalam pernikahan sirih ini? Tidak. Masih tetap di situ jawabannya tidak. Jadi saya rasa ini adalah energi keterpisahan. Gitu ya. Ini kalaupun ingin bertahan, mengambil posisi menjadi bagian dari hidup Gemini, saya rasa Gemini nggak akan biarkan pasangan selingkuhannya ini untuk masuk dan menjadi pasangannya dia gitu. Masih akan mencari tempat lain gitu ya. Apakah ini enggak tahu lainnya apa namanya ya, terserahlah bilang entah apa, tapi yang jelasnya saya melihat bahwa Gemini berkata selalu untuk tidak dalam hal kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh pasangan selingkuhan. Dia akan berkata untuk tidak di situ. Karena mari lihat sebenarnya ini pasangan selingkuhan ini baik ya. Tadinya itu dia ada ketulusan di situ. Gitu ya, ada ketulusan terhadap Gemini. Sebenarnya tidak ada niatan-niatan mau buruk, mau jahat terhadap Gemini. Tapi ya itu tadi, perspektifnya Gemini terhadap selingkuhan itu udah yang negatif aja. Jangan-jangan memang niatan diri dari awal itu, ya itu tadi, bukan untuk mencari hubungan yang serius di sana, bukan untuk mencari hubungan yang lonesome di sana gitu ya. Kayak baik dalam pembacaan Gemini bersama dengan selingkuhan, hadirlah dia di situ energi dari Capricorn. Kemudian di situ ada Capricorn, kemudian energi dari Virgo, Taurus. Hadir di sini energi dari Aries, sesama Gemini, Sagittarius, Aquarius. Nah itu ya, ini bisa hanya sekadar energi saja. Baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang ini. Moga-moga mampu dipahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.